I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Akila Sahra dengan NIM 230 205 601 010, program studi Teknik Elektronika D4 Angkatan 2023. Pada video ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu antarmuka mikrokontroler. Antarmuka ini memiliki peran penting dalam menghubungkan mikrokontroler dengan berbagai perangkat eksternal seperti sensor, display, dan aktuator. Yuk simak penjelasan lebih lanjut. Di sini saya akan membahas 4 poin mengenai antarmuka mikrokontroler. 4 poin tersebut akan mencakup pengertian, kedua antarmuka komunikasi, ketiga antarmuka input-output, dan keempat antarmuka sensor dan aktuator. Poin pertama, pengertian antarmuka mikrokontroler. Antarmuka mikrokontroler adalah mekanisme komunikasi antara mikrokontroler dan perangkat eksternal. Mikrokontroler tidak bekerja sendiri, tetapi perlu berkomunikasi dengan sensor, aktuator, dan perangkat lain agar dapat menjalankan tugasnya. Penerapan antarmuka mikrokontroler ada 4. Yang pertama, sistem tertanam atau embedded system yang digunakan dalam perangkat elektronik seperti mesin otomatis dan alat kesehatan. Dan yang kedua, IoT atau Internet of Things. Nah, untuk menghubungkan perangkat ke internet agar dapat dikendalikan dari jarak jauh. Ketiga, robotika untuk mengendalikan pergerakan dan respon robot terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, otomasi industri digunakan dalam sistem kontrol seperti conveyor, sensor suhu, dan kontrol motor. Poin 2, antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi adalah cara mikrokontroler bertukar data dengan perangkat lain menggunakan protokol komunikasi tertentu. Ada beberapa jenis protokol komunikasi yang umum digunakan. Yang pertama, SPI, digunakan untuk komunikasi cepat antara mikrokontroler dengan perangkat lain seperti LCD, sensor suhu, dan memori flash. Contohnya, mikrokontroler mengirim data ke layar LCD menggunakan SPI agar tampilan dapat berubah sesuai input sensor. Kedua, 12G digunakan pada sensor pengukuran tekanan udara, memori eksternal, dan display kecil. Contohnya, sensor suhu dan kelembapan DHT11 dihubungkan ke mikrokontroler melalui 12C untuk mengirimkan data suhu ke OLED. Ketiga, UART atau WSART yang digunakan untuk komunikasi serial dengan perangkat seperti Bluetooth, GPS, dan USB. Contohnya, modul Bluetooth HC05 menggunakan UART untuk mengirimkan data dari mikrokontroler ke smartphone. Keempat, internet atau Wi-Fi digunakan untuk menghubungkan mikrokontroler ke jaringan internet. Sering digunakan dalam SP8266, SP32, IoT, dan cloud computing. Contoh, SP8266 dapat mengirimkan data suhu ke service cloud sehingga menggunakan data memantau suhu dari aplikasi di ponsel. Poin ketiga, antarmuka input-output. Mikrokontroler menggunakan input-output untuk menerima masukan dan memberikan keluaran. Ada 3 pembahasan di poin antarmuka input-output. Yang pertama, digital input-output. Input digital, tombol atau sensor gerakan mengirimkan sinyal digital 0 atau 1 ke mikrokontroler. Sedangkan output digital, mikrokontroler mengaktifkan LED, relay, atau motor berdasarkan sinyal digital. Contohnya, jika tombol ditekan, LED akan menyala. Kedua, analog input.
atau ADC yang digunakan untuk membaca data dari sensor yang mengirimkan sinyal analog seperti potensiometer dan sensor suhu LM35. Contohnya, mikrokontroler membaca nilai tekanan dari potensiometer untuk mengatur kecepatan motor. Ketiga, pulse width modulation. Teknik untuk mengontrol daya yang diberikan ke perangkat seperti LED, motor, dan buzzer dengan mengubah lebar pulsa sinyal. Contohnya, PNW digunakan untuk mengatur kecerahan LED atau kecepatan motor servo. Poin terakhir yaitu antarmuka sensor dan aktuator. Mikrokontroler sering digunakan untuk membaca dari sensor dan mengontrol aktuator. Di sini ada dua pembahasan mengenai poin keempat ini. Yang pertama, sensor. Sensor digunakan untuk mendeteksi lingkungan sekitar dan mengirimkan data ke mikrokontroler. Beberapa contoh sensor. Yang pertama, sensor DHT11 mengukur suhu dan kelembaban. Kedua, jarak HCSR04 menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur jarak objek. Ketiga, cahaya LDR atau Light Dependent Resistor mengukur intensitas cahaya. Keempat, gas atau MQ2 mendeteksi keberadaan gas berbahaya seperti LPG atau asap. Contoh aplikasi, jika sensor LDR mendeteksi cahaya redup, mikrokontroler akan menyala lampu secara otomatis. Kedua, aktuator atau output dari mikrokontroler. Aktuator adalah perangkat yang mengubah sinyal listrik dari mikrokontroler menjadi aksi fisik. Beberapa contoh aktuator ada 3, yaitu motor DC atau servo yang digunakan untuk menggerakkan robot atau conveyor. Kedua, relay mengontrol perangkat listrik seperti kipas atau pompa air. Dan ketiga, LCD atau OLED menampilkan informasi dari sensor atau mikrokontroler. Contoh aplikasi, jika suhu terlalu tinggi, mikrokontroler akan mengaktifkan kipas menggunakan relay. Nah, dari keempat poin tersebut dapat disimpulkan yaitu antarmuka mikrokontroler memungkinkan komunikasi antara mikrokontroler dengan perangkat eksternal, baik untuk membaca data sensor maupun mengontrol aktuator. Jenis antarmuka yang digunakan tergantung pada kebutuhan aplikasi, misalnya SP12C untuk komunikasi dengan sensor dan memori, WRT untuk komunikasi dengan Bluetooth atau GPS, digital input-output, dan PNW untuk mengontrol LED dan motor, dan keempat, sensor aktuator untuk otomasi dan IoT. Dengan pemahaman ini, kita dapat merancang sistem berbasis mikrokontroler yang efisien untuk berbagai aplikasi seperti smart home, robotika, dan otomasi industri. Demikian penjelasan saya mengenai antarmuka mikrokontroler. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang bagaimana mikrokontroler berkomunikasi dengan perangkat eksternal. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.